Nah itu bukan ke inisiatif, kita mau mencari inisiatifnya. Jadi jangan dulu tanya pertanyaan tentang warna, tapi langsung mana awan ya, mana bendanya yang ada di gambar tadi yang sederhana tadi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarmizi Taher. Saya adalah seorang okupasi terapi di kota Palangkaraya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu menonton video-video di channel YouTube ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya dan supportnya. Semoga kita bisa terus bermanfaat untuk anak-anak kita serta orang-orang yang kita sayangi. Di video kali ini, kita mau sama-sama belajar aktivitas-aktivitas sederhana yang bisa dilakukan di rumah atau diulang kembali di rumah untuk meningkatkan inisiatif anak. Nah, seberapa penting sih inisiatif itu? Langsung saja, mari kita mulai. Inisiatif. Nah, sebenarnya inisiatif ini adalah bagian dari komunikasi sederhana yang anak-anak harus miliki secepat mungkin dan sedini mungkin sesuai dengan perkembangannya. Sebelum kita masuk ke aktivitasnya, saya mau jelasin sedikit dulu seberapa pentingkah kita mengajarkan anak-anak kita untuk memulai sesuatu aktivitas atau tindakan yang harusnya mereka lakukan secara mandiri seperti itu. Nah, anak-anak harus belajar melakukan tindakan bagaimana caranya sih harus memulai tanpa harus kita instruksikan. Terkadang kita sebagai orang dewasa, kita yang menyuruh anak untuk melakukan itu. Misalnya mengambil sepatu, mengambil tas, seperti itu. Nah, saat inisiatif anak terlalu rendah atau belum memiliki inisiatif, mereka cenderung tidak melakukan itu. Mereka akan diam saja, berhenti, terus kita yang melakukannya. Nah, itu sebenarnya harus anak-anak lakukan secara mandiri. Soalnya inisiatif ini sangat penting untuk perkembangan bagaimana sih misalnya dia tahu bahwa oh dia haus, dia lapar, dia harus mandi, dia harus belajar, dia harus melakukan aktivitas untuk menenangkan dirinya. Nah, inisiatif itu penting untuk anak-anak bisa menenangkan dirinya saat dia tidak nyaman. Larinya tuh ke emosional, jadi nanti dia sudah memahami, oh saya tidak nyaman nih, saya maunya bergerak nih. Jadi dia inisiatif untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang sudah dia kuasai untuk menenangkan dirinya, seperti itu. Apa saja aktivitasnya? Langsung saja kita mulai ke aktivitas yang pertama. Nah, aktivitas yang pertama bisa dengan media buku. Misalnya ini buku ya, dengan media buku gambar atau dengan media buku bacaan anak-anak yang menarik seperti itu. Nah, ini bisa dilakukan oleh orang tua saat tidur di kasur atau lagi bersantai. Nah, ini bisa dilakukan. Nah, di dalam buku ini misalnya ada gambar-gambar beruang, ada gambar awan, ada gambar apa. Nah, kita minta anak untuk kita pertama tunjuk dulu nih. Oh, ini awan. Awan ya? Awan. Terus tunjuk lagi. Awan. Awan. Awan di atas awannya. Nah, setelah itu kita minta sama mereka. Mana awan, Dek? Awan mana ya, Dek? Ini awan. Berhenti sejenak, lihat responnya dulu. Kalau misalnya dia tertarik melihat kita, lakukan kembali dengan cara yang menyenangkan. Setelah itu ulangi kembali lagi, minta mereka, Dek, mana awan ya? Ini awan. Nah, seperti itu. Jadi kita memunculkan inisiatifnya untuk menunjuk benda itu atau menunjuk mana sih benda yang kita maksud, seperti itu. Lakukan aktivitas ini kurang lebih 5 menit lebih atau di bawah dari 10 menit agar anak-anak semakin memahami, karena dilakukan dari 1 kali 2 kali anak-anak cenderung biasanya mereka merekam dulu apa yang kita lakukan.
Tipsnya hindari penyebutan warna. Misalnya kita menanyakan warna apa ya ini Dek? Nah itu bukan ke inisiatif. Kita mau mencari inisiatifnya. Jadi jangan dulu tanya pertanyaan tentang warna, tapi langsung mana awan ya? Mana bendanya yang ada di gambar tadi yang sederhana tadi. Oke? Aktivitas yang kedua. Nah, aktivitas yang kedua kita bisa lakukan dengan cara sederhana. Ini bisa dilakukan di rumah. Misalnya kita punya bantal, punya boneka atau punya apa. Jadi aktivitasnya kita bermain dengan media bantal. Contohnya ini bantal ya, karena di dalam ruangan ini tidak ada bantal. Ini contohnya bantal. Anak kita dudukan di samping kita. Setelah itu kita berhenti dulu, kita tenang, usahakan kondisinya nyaman, tenang bagi anak kita. Pertama, kita ambil bantal. Kita taruh bantalnya di anaknya. Hop! Kita taruh di depan mereka. Hop! Tertindih bantal. Hop! Mana ya adek ya? Adek mana ya? Adek mana ya? Nah, misalnya dia bingung, dia mau keluar dari posisi itu, kita biarkan dia keluar. Terus kita lihat lagi. Oh, berhenti sejenak, lihat responnya. Kalau dia senang, kalau dia ini, coba tumpuk lagi bantalnya. Setelah itu, minta mereka untuk menaruh bantal di kita. Susah. Mana bantalnya tadi? Gimana caranya? Nah, seperti itu. Jadi, munculkan inisiatif bagaimana dia bisa keluar dari tutup bantal itu, atau inisiatifnya dia bisa menaruh kembali bantalnya ke kita. Seperti itu. Lakukan aktivitasnya dengan menyenangkan, dengan santai dan rileks sampai mereka benar-benar memahami pola aktivitas itu, seperti itu. Nah, misalnya sudah ditindih bantal, nah kita bisa latihan anak-anak kita meraba tekstur bantalnya. Oh, lembut ya. Coba mana yang lembut nih? Coba sentuh. Nah, mereka menyentuhnya. Saat mereka mau mulai menggerakkan tangannya sendiri, nah mereka sudah berinisiatif untuk melakukan gerakan itu dan berinisiatif untuk mengulang pola kita. Bagaimana sih? Oh, tekstur bantalnya seperti ini. Nah, seperti itu. Lakukan aktivitasnya lebih dari 5 menit. Kalau bisa sampai 10 menit tidak apa-apa. Intinya lebih dari 5 menit agar anak kita memahami pola aktivitas itu secara benar dan betul. Seperti itu. Lanjut. Aktivitas yang ketiga. Aktivitas yang ketiga ini aktivitas yang terakhir. Nah, dengan makanan yang dia suka. Nah, inisiatifnya dia meminta lagi atau menarik tangan kita atau seperti apa. Jadi kita misalnya punya makanan yang disuka. Kita kasih dulu satu. Kita kasih satu. Dia udah makan, dia udah senang. Inisiatifnya dia menarik tangan kita lagi atau seperti apa, dia menatap kita. Kalau misalnya dia menarik tangan kita, coba kita lagi, mau lagi, bilang lagi seperti itu, mau lagi, nah kasih lagi. Kita memunculkan inisiatif bagaimana dia ingin melakukan itu lagi dan ingin mengulangi lagi, seperti itu. Mungkin itu saja 3 aktivitas sederhana untuk memunculkan inisiatif anak-anak kita di rumah. Lakukan aktivitasnya dengan menyenangkan dan berulang kali agar anak-anak kita bisa memahami apa sih aktivitasnya. Dan jangan lupa berhenti sejenak terus lihat respon mereka bahwa mereka tertarik dengan aktivitas yang kita berikan. Saya tutup video kali ini. Kalau ada tambahan atau ada aktivitas yang bisa ditambahkan boleh ditulis di kolom komentar di bawah. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.